malam ini, malam Jumat lagi ya, Dek. Udah seminggu aja ya, Bang ya? Udah seminggu. Gimana, Dek, rasanya setelah rilis kemarin? Cukup puas, Bang. Ya, lumayan lah ya. Lumayan lah. Untuk cerita konsep yang berbeda dari bukan podcast. Cerita tentang urban legend, hantu-hantuan, dan sejenisnya. Oke, Dek. Malam ini kita bahas mistis-mistis lagi lah ya. Oke, guys. Karena lumayan menarik minat kalau urban legend ini. Horor-horor banyak yang suka gitu kan. Jadi gini nih, malam ini kita mau bahas apa lagi nih? Horor-horor nih, mistis pengalaman. Pengalaman mistis. Kebolak tuh. Gini aja, Bang. Kemarin kan udah ada yang cerita beberapa. Sekarang dari Bang Wira. Ada nggak? Oke. Pengalaman horor ya, horor. Horor. Oh, adalah pengalaman waktu kuliah. Waktu kuliah. Abang kuliah di mana? Unan dulu. Oh, berarti horornya di Unan itu? Enggak lah, horor di kos-kosan. Abang kan dulu kuliah di Unan kan di Lima Manis. Ya. Lima Manis. Tahu nggak abang kosnya di mana? Enggak. Di Ulak Karang, bro. Di Ulak Karang. Jauh, Bang. Jadi dulu kan pas gempa ya. 2009 ke atas itu kan orang gempa. Jadi kos-kosan yang murah karena banyak penghuni yang takut. Ya. Dekat pantai, ya. dan mereka pindahnya ke atas. Oh gitu, ya. Jadi mereka pindah ke atas. Jadi kos-kosan yang di bawah itu murah. Banyak dan yang kosong. Ya. Jadi karena abang ini tipikal yang cuek ya, bodo amat lah, yang penting harga murah. Iya. Jadi pilihlah kemarin tuh survei dapat di Ulak Karang. Kan kendaraan ada gitu kan ya. Iya. Habis itu juga kuliahnya dipilih nggak ada yang jadwal pagi. Ya. Jadi bisa berangkat siang gitu kan. Jadi di tanya-tanya teman ada tuh di Ulak Karang, bagus tempatnya deh. Nah, bisa nggak? Bisa. Apa? Bisa ngekos di sana maksudnya. Jadi di sini deh sekitar tahun 2009 apa 2010-an lah. Iya. Setelah tinggal di sana. Posisinya itu karena ini menyangkut kode etik jurnalistik, nggak boleh kita sebutkan. Penting. Jadi, di Ulak Karang, di sekitaran pasar Ulak Karang. Tempatnya megah, bukan megah, besar. 4 lantai. Itu kos-kosan semua, Bang? Kos-kosan. Di bawahnya yang punya cowok semua? Dulu kos-kosan cewek. Oh, setelah gempa? Setelah bertahun-tahun yang lama ya. Setelah gitu ganti kos-kosan cowok. Sebelum gempa sih. Gitu. Jadi di bawah itu yang punya, ibu yang punya, dia tinggal di lantai bawah. Lantai 2, 3, 4 itu udah kos-kosan. Banyak isi kamarnya, luas. Jadi setiap lantai itu ada WC-nya masing-masing setiap lantai. Ada 3 kanan, 3 kiri. 3 kanan, 3 kiri. Cuman kalau yang layak pakai ya yang sebelah kanan aja, 3 sebelah kanan. 3 sebelah kanan. Nah, jadi kita mulai cerita. Oke. Jadi gini deh. Waktu itu kan kos-kosan abang hancur tuh pas gempa 2009. Sempat pindah kos dulu ke daerah bypass karena darurat kan. Setelah itu di bypass tuh ada juga tuh kisahnya. Horor juga. Setelah itu kita pindah ke Ulak Karang. Karena memikirkan kondisi keuangan. Terus pindah ke Ulak Karang, tempatnya bagus dan murah. Pastilah. Karena banyak rumah, banyak ruangannya, kamar. Nah kebetulan dek rumahnya itu tusuk sate. Oh. Jadi, iya. Masuk gang lurus. Habis itu ada simpang 3. Pas di tengah-tengah itu. Pas di ujung simpang itu tuh. Nah, rumah besar. Jadi dan nego-nego dapatlah kamar karena banyak kosong kan bebas milih. Jadi abang pilih di kamar paling depan.
Jadi kan di rumah tuh peta, ini jalan masuk kan, kita nampak ke jalan besar. Nah, sini ada kayak teras gitu, ada pagarnya. Abang pilih kamar paling depan sebelah kiri. Kalau ngadap jalan gitu kan. Jadi ini ada jendela. Di ngadap jalan ada jendela. Jadi dari jendela itu, di depan jendela itu kayak apa, pembatas, pagar pembatas gitu. Nah, di teras lah, balkonnya gitu kan ya. Jadi dari kaca itu ini di lantai 2, Bang. Lantai 2. Lantai 2 pilihnya. Kalau lantai 3, 4 itu sudah ada yang bagian di sana. Nggak dapat lagi yang view jalan. Oke lah menurut Abang itu kan ya. Murah harganya. Murah. Di saat itu murah gitu. Cuma 200 ribuan lah sebulan. Pada saat itu murah. Di saat murah itu, Bang. yang di atas sudah 300 lebih, 400 lebih gitu kan. Ini masih 200 ribuan. Jadi pas baru masuk, kan itu musim libur tuh, Dek. Masih sepi. Nah, masih sepi. Terus Abang pindah-pindah barang sendiri kan dari pagi sampai sore. Jendelanya itu nggak ada tirai. Buka aja gitu? Kebuka. Terus dimintalah sama ke ibu itu, Bu, tirainya nggak ada nih. Suatu kelihatan sama orang, nggak nyaman lagi. Iyalah. Terus dikasih ibu tuh, ini aja dulu pakai sementara, ada tirai putih yang tembus pandang. Yang tipis. Nah, jadi samar-samar dari luar tuh kelihatan jelas. Tuh. Biasanya gambarnya angsa itu. Angsa? Iya, angsa kan? Macam-macam, kadang angsa, kadang. Tapi yang kemarin itu polos, cuman pola-pola apalah gitu. Pasti tahu lah gitu kan. Jaring intinya, tembus pandang. Jadi kalau ngelihat keluar tuh masih jelas. Nah, oke lah. Karena sudah malam, mandi. Pas tahu ke WC itu, taunya sebelah kanan aja yang berfungsi. Sebelah kirinya nggak berfungsi. Ada barang-barang ditumpuk, mungkin masih rusak gitu kan. Di tengah itu untuk jemur pakaian. Ada, jadi luas. Jadi WC satu sini, tengah ini jemuran nih. Nah, ini daerah kamar gitu kan. Belakang itu baru jalan gitu kan. Bang ke WC, dia di posisi WC itu di belakang. Kamar di depan, WC di belakang gitu kan. Jadi keluar sebelah belakang itu WC-nya aja sebelah kanan gini. Nah, dia ada nomor-nomornya tuh. 1 2 3 4 5 6 gitu. Per kamarnya ya, Bang ya. Nah, tapi itu kan WC umum tuh. Bebas milih. Nah, oke. Setelah itu kan Abang mandi tuh. Karena yang paling bagus itu WC-nya. Ini di hari pertama ya, Bang? Hari pertama. Yang abang kan nggak mau ngerokok, Dek. Jadi kalau ngeliat WC kotor tuh jijik gitu kan. Kadang ada bekas rokok-rokok itu agak jijik gitu. Habis itu kadang agak bau-bau lah namanya WC umum gitu kan ya. Siapa yang mau bersihin gitu kan. Dari 3 itu abang lihat WC di tengah ini bersih nih, kering. Bisa lah dipakai. Bisa dipakai, kering. Cuman nggak ada lampunya. Nggak ada lampunya. Nah, udahlah, karena itu waktu itu masih sore, masih terang, kan ada ventilasi gitu kan. Okelah. Dulu belum ada handphone Android ini, belum pakai itu. 2009, Bang? Oh, 2009 ada cuman Abang belum pakai. Oh, masih pakai BB ini. Nah, jadi flash itu belum terlalu berguna. Nah, oke. Habis itu kita lanjut mandi. Karena bersih enak. Kan? Udah selesai. Pas malamnya nggak ada masalah apa-apa nih, enak, segar, airnya dingin, aman. Malamnya karena udah sekitar jam-jam 10, kan kecapean. Jadi malas keluar gitu ya. Nonton TV itu. TV-nya TV dari komputer monitor laptop dulu, monitor komputer dulu. Yang masih tabung. Jadi TV tuner. Jadi nonton tuh walaupun banyak ini semutnya. Nonton. Jadi posisi kamar Abang tuh, Dek, pas baru masuk pintu, kalau sebelah kanan tempat tidur. Baru kaca tadi. Baru kaca. Jadi kepala Abang tuh di bawah jendela. Nah, TV-nya di seberang Abang. Jadi ini kaca gitu kan, Abang sandar gini. Ini udah kaca nih. Jadi sekitar jam 10-an itu di sudut mata tuh mulai kayak ada orang duduk.
Orang duduk di balik jendela, bukan? Iya, di balik jendela, di pagar balkon itu, yang Abang bilang tadi. Iya. Nah, jadi balkon gitu kan, ini kamar Abang nih. Nah, kan sini tangga pagarnya tuh. Iya. Jadi dia duduk pas ngadep Abang gitu loh. Merinding. Kalau ingat itu tuh. Jadi Abang baring-baring gini kan di jendela, kan kelihatan kaki. Kebayang nggak? Iya. Kalau Abang, ini kan Abang lihat TV nih, dia di sini nih. Iya. Kaki ada hadapan gitu kan, kaki goyang-goyang gitu kan. Terus sebenarnya bukan kaki, kayak kain gitu. Abang pikir, oh ini paling kira ya. Abang malas mikir, Abang bukan tipikal yang penakut gitu kan. Pasti rasional dulu lah gitu. Paling kain lah gitu kan. Kirainnya kalau double kan agak gimana, kalau double tuh kayak tebal dia kan. Kalau kena angin itu tuh emang pakai kipas gitu kan. Ya, biarin aja. Terus lama-lama gerakannya itu kayak makin kencang. Kain di luar itu, yang Abang pikir kain atau kira itu kan. Tapi Abang yakin itu di luar loh, di balik jendela. Jadi di balik jendela. Itu masih Abang lihatnya masih di ini, sudut mata. Sudut mata Karena Abang masih nonton, bukan mata dulu. Iya. Di sudut mata kayaknya lama-kelamaan kok makin tinggi ayunan gitu. Kakinya tuh begini. Iya. Nah, gitu ya. Terus Abang lihat, karena Abang beranikan diri ya, merinding itu. Kalau ingatnya gitu. Abang lihat kan, beranikan diri. Wah, beneran memang ada. Perempuan atau cewek? Cewek. Rambutnya panjang, nunduk begini. Ya nunduk gini. Ini kan jendela nih. Iya. Abang di balik itu tuh. Abang di balik situ tuh. Jendela, dia duduk gini, pas di ujung pagar itu. Dia gini, kakinya itu. Memang jelas, Bang? Jelas nih. Oh. Nih. Rambutnya panjang ya? Panjang terurai gitu, rambutnya lurus. Iya. Bukan yang kayak di TV-TV kribo segala macam, enggak, lurus bersih. Habis di bonding kayak Mak Rizo. Lurus nih. Rambutnya cuma segini, kayak orang sedang gini ya. Iya. Kepalanya gini. Sambil kakinya gini. Dengar headset mungkin tuh, Bang. Bisa jadi dia anak metal juga kan. Lanjut. Nah, jadi kan, wah ini nggak bener. Waktu itu Abang nggak takut. Iya. Langsung Abang balik badan, Abang matikan TV gitu kan. Iya. Dah, langsung tidur. Dipaksa tidur. Namanya, Bang. Bukan takut, kalau takut gitu kan. Iya. Ini nggak mau, udahlah, nggak mau nanggepin karena udah capek. Bisa jadi itu halusinasi karena kecapean. Bisa jadi. Ya kan? Oke, udah tidur. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian kan baru Abang dapat teman tuh di situ tuh. Nah, dan dari orang-orang udah pada balik udah mulai kuliah. Orang-orang udah mulai masuk ke kos-kosan lagi gitu kan. Kenal-kenalan. Terus Abang cerita lah. Pernah nggak ngalamin begitu? Gitu kan? Dan rata-rata mereka pernah. Pernah. Cuman beraneka macam bentuknya. Ada yang lebih ekstrim kan. Masuk dia ke kamar. Pas buka mata, bangun tidur, dia sudah gitu. Depan muka gitu. Itu ada. Macam-macam kejadian. Cuman kalau katanya kalau Abang ini lebih sopan. Lebih sopan. Kenalan dulu lah, Bang. Perkenalannya lebih sopan. Oke, Abang bilang, oh berarti bukan halusinasi kecapean gitu kan ya. Memang ada. Tapi setelah itu nggak ada masalah. Nggak pernah dinampakkan lagi gitu kan. Cuma sekali itu aja? Sekali itu aja. Terus karena tiap hari kan Abang mandi kalau WC pagi kalau udah mulai rame itu kan berebut. Kita nggak bisa menentukan WC 1, 2, 3 lagi. Biasa kan Abang suka di tengah tuh. Kalau pagi-pagi itu kadang penuh, kadang memang dikunci. Karena air habis. Nah, dikunci misalnya kan. Udah kamar 1 dan kamar 3, WC 1, WC 3 tuh yang bisa dipakai. Tuh. Pas malam hari, biasa kan Abang pipis dulu tuh, atau cuci kaki, muka, atau mandi. Abang suka mandi malam. Karena kalau malam tuh airnya deras, ya kan? Deras, segar. Karena lampunya sering mati, Abang belilah lampu bolam. Abang pasang tuh, nyala kok bagus.
kering gitu kan, WC kering, enak lah. WC kering bersih lagi, tempat kos yang jorok gitu kan ya. Mandilah bang, boker, mandi gitu kan, enak nggak ada masalah. Nah, terus pun masuklah bang ke kamarnya, ya kan? Teman-teman ada apa nanya, mandi di mana Wir katanya? Mandi belakang. Yang di mana? Yang tengah, kan kering tuh. Wih, berani kali mandi di sana. Emang kenapa? Kan bagus gitu ya. Emang kenapa? Yalah, besok lah cerita kalau udah siang. Oh, besoknya singkat cerita ketemu lagi kan. Itu ditanya, bro, kami manggil Uncu dulu. Cu, emang ada apa di situ? Gini Wir, kami semua dari lantai 2 sampai lantai 4 nggak ada yang berani masuk ke WC tengah itu. Kenapa itu? Itu katanya sarangnya. Mak, oh rinding lagi nih kalau ini. Padahal abang nyaman-nyaman. Itu nyaman situ kadang karena bersih kan, abang bersihkan, abang nyuci kain di lantai itu kan, kocok-kocok sih, bilang itu kan bersih lah, nggak ada kotor hitam-hitam keran itu nggak ada, bersih. Jadi abang rajin bersih-bersihkan itu kan, aku pikir, emang kenapa? Kan bersih sana. Dia dibilang dulu sekali dari cerita mulut ke mulut, situ tuh lantai 2 itu di WC situ ada orang bunuh diri katanya ceritanya cewek abang gitu kan. Iya, jangan-jangan itu yang pertama tadi. Tadi perkenalan tuh. Nah, waduh gitu kan, kan kita nggak ada ngapa-ngapain ya. Udah mungkin karena kita sering bersihkan WC itu kan, suka dia gitu kan, jadi nggak sopan lah dia perkenalannya kan. Semenjak itu awal-awal itu takut, nggak berani masuk ke WC tengah itu. Nah, tapi lama-kelamaan karena sering itu terpaksa ya udah di WC tengah itu tetap dipakai. Dan WC lampu bohlam itu setelah abang mandi putus. Makanya abang sering mandi siang terus, sore terus. Karena 2 kali itu, 2 atau 3 kali setiap ganti bohlam, mandi, setelah itu putus. Ganti bohlam, mandi, putus gitu. Tapi abang kan ini ketemu yang cewek itu, abang nggak lapor ke ibu kos nggak? Nggak pernah cerita sama ibu kos? Takut tersinggung. Nggak tahu anaknya. Bisa jadi pelihara. Iya kan? Bisa jadi. Nah, setelah itu mandi itu deh, kita lanjut lagi ya. Setelah mandi, kalau yang penampakan itu nggak ada deh, nggak ada lagi yang kelihatan itu cuma sekali di awal itu. Setelah itu gangguan suara, nangis. Kok nangis tuh nggak, cuman kayak orang ketawa, kayak ketawa itu rame, hahaha, habis itu susul ketawa yang lain gitu. Padahal hari jam 2 malam, cewek lagi. Suaranya suara cewek, cuman cewek itu kayak beda orang. Hahaha, iya nak, dia pakai bahasa Minang gitu. Oh, bahasa Minang? Ah iya, bahasa Minang. Ah iya, oh iya, jelas bro. Abang pikir kan, karena kos-kosan, sebelah itu ada kos-kosan cewek di seberangnya. Abang pikir dia anak-anak kos cewek situ. Tapi abang pikir lagi, sekeras itu, jam 1, jam 2 malam, kira-kira kos-kosan cewek itu wajar nggak ketawa senyari itu? Abangnya kedap nih, kamar abang tuh kedap loh. Habis itu di lantai 2. Bisa dengan sejelas itu kayak orang di sebelah kamar yang ketawa, nggak mungkin rasanya. Jadi ngomong-ngomong, kok bakal sih, nggak ada dan enggak, gitu. Ketawanya pun aneh, gitu loh. Cepat ketawa, gitu. Ini abang udah malas nanggepin gitu kan. Yang penting nggak diliatin aja, nggak diliatin aja. Nah, habis itu kalau ketawa tuh hampir seminggu tuh ada lah sekali. Berarti yang ngelihat abangnya cuma sekali itu aja? Yang lihat sekali, yang jelas gitu ya. Tapi kalau habis itu suara itu seminggu tuh pasti ada, sekali itu pasti ada. Terus kalau hari Minggu, Sabtu atau Minggu tuh ketuk-ketuk tuh, tok dengan kencang, tok gini. Tengah malam. Siang. Kadang kan abang pikir, oh jangan-jangan tetangga sebelah nih, iseng gitu kan. Biasalah anak-anak gitu kan.
kadang abang sengaja tuh ngintip dari atas gitu kan. Karena dia, kenapa abang ngintip? Dia selang pasti itu nggak pernah sekali. Pasti berulang-ulang gitu. Sampai kita buka pintu. Karena kalau diketuk tuh abang malas, abang suruh masuk gitu kan. Abang tipikal orang pemalas kalau dari kamar deh. Jadi masuk, abang bilang gitu kan ya. Nggak ada suara tuh. Terus itu yang kedua. Masuk, siapa tuh? Masuklah gitu kan. Nggak ada suara. Oh, abang pikir teman nih mau ngerjain. Udah abang panjat pintu kan di pintu tuh ada ventilasi tuh. Jadi bisa lihat ke bawah. Jadi kalau orang ngetuk pasti kelihatan tuh dia lari. Pas abang lihat ke bawah, nggak ada orang kan? Abang pasti yakin nih bentar lagi ada ketukan lagi nih. Nah, siapa lah gitu kan? Itu dari tangga sebelah kan dekat pintunya tuh, sebelah pintu. Buka pintu tak bisa gitu kan? Oke lah, abang lihat nggak ada. Tahu-tahu bunyi lagi, nggak ada orang. Langsung kayak ngeloncat gitu, karena kaget kan. Aduh. Udah diam aja lagi. Setelah itu kan, abang mikir-mikir, kenapa sampai takut gitu kan ya? Kok mau dikerjain aja? Abang buka pintu tuh lebar-lebar. Yang ngetuk tadi masuk kalau mau nonton lah, abang bilang gitu. Saking emosinya gitu loh. Karena abang bilang abang bukan tipikal penakut. Ya ngapain sih gitu? Ngetuk. Mau kenalannya bilang aja gitu kan ya. Habis itu ngetuk itu hampir kalau nggak Sabtu Minggu tuh pasti itu. Karena pas abang di kos. Tapi terkadang ini bang, yang makhluk itu, kalau setahu Anda ya bang ya, ada yang bisa kita yang lihat. Sekarang misalnya kayak ini, Anda bisa ngelihat itu, abang belum tentu bisa. Oh, tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Tergantung makhluk itu pengen dilihatkan gitu. Karena bang, kalau yang Anda dapat cerita kan, kalau dia ngeliatin wajahnya atau muka seramnya lah bang, fisiknya nggak akan kuat bang. Pernah Anda dengar cerita hari ini nih dia ngelihat sosok pocong bang, jelas mukanya hancur katanya, besoknya meninggal. Masa? Iya, karena ketakutan itu. Mungkin serangan jantung atau gimana, nggak tahu kan. Faktornya itu mungkin kita nggak tahu kan. Tapi Anda bisa ngelihat, abang belum tentu. Abang bisa ngelihat, Anda belum tentu. Itu. Tapi kalau semua ngerasain dan semuanya bisa ngelihat di satu momen itu gimana penjelasannya? Kan belajar agama, pindah ke agama ya. Oke, nanti kita bahas sisi agama. Seru. Iya. Kalau yang Anda tahu bang, kalau dia yang ngeliatin semua, akan sanggup. Kalau terlalu jelek gitu ya? Bukan bang, kita di dunia ini udah sempit, ya kan? Nah, kalau diliatin muka atau fisiknya dempet-dempetan, nah itu kalau sisi agamanya, setahu Anda ya bang ya. Boleh juga tuh nanti kita bahas pindah hal ke gaib agama dari sisi sudut pandang agama Islam gitu ya. Karena bang juga dulu sempat mempelajari hal itu dan ada landasan abang untuk tidak takut terhadap hal-hal yang begitu. Maksudnya itu bukan takut, segan aja. Tapi sebenarnya kayak gini bang, kalau Anda pribadi ya bang ya, kalau dibilang takut memang takut kalau Anda pribadi, tapi yang nggak boleh ini takabur. Satu misal Anda pulang malam nih, tahu-tahu ngomong mana, liatin lah mana. Oh nggak boleh itu. Itu yang nggak boleh. Melawan itu, nantang-nantang. Malahan boleh. Dia ngeliatin ini ya wajahnya. Kalau takabur itu kita menantang sengaja gitu kan ya. Sengaja. Kecuali kalau kita memang ada gangguan terus kita memberanikan diri, beda. Nah, beda. Dan itu yang membuat abang kemarin tuh tidak perlu takut lah dengan hal seperti itu. Cuman menghindari aja. Gini bang, ada satu momen bang, misalnya kita pulang ke Balai Baru. Dekat nih. Kadang misalnya anggaplah Balai Baru itu angker, ya kan? Kadang kita merasa takut kali, kadang berani kali. Itu abang tahu nggak? Kenapa itu? Dia juga nggak tahu.
Makanya aneh nanya. Makanya aneh nanya sama abang kan. Iya, pernah aneh Begini ngerasa loh bang. gitu. Iya. Kadang kan dengar-dengar cerita teman-teman, di situ angker itu. Kadang kalau kita berani bang, lagi beraninya, sedikit pun rasa takut nggak ada bang. Tapi pas lagi takut-takutnya, mau muter jalan bang, jauh. Iya. Kacau. Memang gitu bang. Dulu pernah cerita kalau ini ya bang ya. Andek kan pulang kampung dulu pakai motor. Kemana kampungnya? Palembayan. Palembayan. Kagam. Jadi pulang udah jam dari Padang jam 5 sore nih bang. Sore sendiri etas. Ya bisa kan. Lewat Malala, Kampung Malala kan. Nyampe di habis Malala sekitar setengah jaman lah ke kampung lagi kan. Iseng bang. Kita sendiri bawa motor kan. Mati lampu. Matiin, hidupin. Pas mati, pegang pinggang bang. Ada megang? Ada yang megang. Kayak kebetulan boncengan? Kayak gini bang. Dipegang kayak gitu. Di tengah jalan? Di tengah jalan lagi bawa motor. Jadi kan iseng mati hidup. Pas mati dipegang, hidupin lampu lagi nggak bisa, mati. Mati lampu itu. Otomatis kan kalau jalan ke kampung itu kan gelap bang. Iya. Hutan semua kan. Tahun berapa ini? Tahun berapa? 2000 sekitar 2018-an lah. Sudah lama. 17-18. Belum terlalu rame. Belum bang. Jadi iseng pegang bang kayak gitu. Kalau dibilang tas nggak mungkin. Jelas kayak tangan gini bang. Ini ternyata pas Andek nyampe di kampung, bisa nafas lah bang. Jadi ngomong lah sama orang tua kan, cerita. Besoknya ada tukang ojek. Cerita juga, Andek cerita ke dia cerita ke Andek kan. Memang di situ memang ada sosok perempuan gitu bang. Jadi tukang ojek itu ceritanya, dia ngojek kosong nih dari rumah. Ngeliat anak sekolah depan. Kan kalau di kampung-kampung kan jalan di sekolah. Niatnya buat ini menawarin tumpangan ojek sekalian ke ini kan sekolah. Mau, tapi anak ini diam. Nggak bicara bang. Naiklah. Cuk. Motor kan. Dia yang cerita ya bang ya. Di tengah jalan hilang. Penumpang ini? Hilang. Jatuh nggak? Bisa jadi. Kan hilang. Digas motornya itu bang berat. Nyampe di terminal itu kan dekat sekolah juga bang. Ceritalah. Memang banyak yang kena di situ. Sama kasusnya penumpang cewek memang, sekolah juga. Iya. Memang itulah. Itulah kayaknya mungkin sekolahnya ada dekat situ, nggak sekolah di situ kan. Sekolah alam. Sekolah. Tapi alamnya alam gaib. Iya. Bukan sekolah alam gitu. Jadi kalau ngomong horor nih, kalau menurut abang menarik. Iya. Karena bisa diambil pelajaran. Iya. Untuk menguatkan iman. Menguatkan iman. Bahwa kan kita salah satu rukunnya kan harus percaya yang gaib-gaib. Tapi maksudnya itu supaya kita pelajari, supaya jangan takut dengan hal yang begitu. Oke lah, Dek. Mungkin malam ini itu aja sedikit cerita kita dulu ya. Minggu depan kita coba cari cerita yang lebih horor. Dan gimana? Kita coba cari narasumber yang lain. Yang lebih banyak pengalaman mistis. No. Oke lah, Dek. Tapi teman-teman abang ada yang dukun nggak? Ada. Ada. Kalau yang dukun ada. Dukun abal-abal atau gimana, Pak? Memang dukun. Ngaku dukun. Selop merah. Nih, ada teman Bang Wira. Tapi dia bukan tipikal ngobat. Terus Tipikal ngobat. Dia cuma ngeliat-ngeliat. Dia ada cerita tuh. di sini ada. Di saat orang tak berani kesini, dia berani tidur, malah tidur di situ gitu. Dia antara dukun
sama orang gila. Atipis dia. Tapi berat ke gila. Lebih ke enggak? gila kayaknya. Oke Lande, kalau kalian suka ceritanya, komen di bawah. Atau DM ya, boleh DM ya? Boleh. Boleh WhatsApp DM. juga boleh. WhatsApp juga boleh. Boleh berbagi cerita juga, ntar kita bacain ceritanya ya. Oke. Ya. Bagus itu, Bang. Ya. Oke. Kalau ada email boleh. Pokoknya hubungi kami. Main Di- langsung ke sini juga boleh. Khusus yang di Padang boleh main ke studio. Kalau nggak mau ke studio, kabarin kami yang bertandang. Oke. Yang jelas siapkan kopi. Oke. Kopi pahit. Salah. Oke lah. Mungkin cukup dulu ya malam ini deh. Oke. Kismis kita. Kismis sudah ada yang ngambil. Kismis apa, Bang? Kisah misteri. Bukan yang untuk kue. Oh iya, itu dah itu. Anggur yang dikeringkan. Iya. Jadi kita tetap aja urban legend. Bukan ya. Kisah horor urban legend. Setiap malam Jumat ya. Insya Allah kita akan rutin setiap malam Jumat. Terus malam Jumat depan kita coba undang narasumber yang baru. Kalau nggak ada, tetap kita berdua lagi. Kita cari bahan dulu. Jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan mendengar cerita horor dari kamu. Saya Ande. Bukan, salah. Oh salah. Saya Wira. Oh, bukan. Kembali gitu. Oke lah. Sekarang kan kita udah host dan co-host, bukan Asik. host dan narasumber lagi. Iya. Oke. Saya Wira di sini dan Ande di sini. izin pamit. Sampai ketemu di Bukan podcast Urban Legend malam Jumat depan. Bye.